perjumpaan di camp dengan para asatid di sini. Hah? Bukan 1 tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun. Iya, udah 2 tahun. Iya, itu sekitar bulan Desember. Desember 2019 saya ke Dumai lalu ke Duri waktu itu. Setelah itu gak bisa lagi karena pandemi, repot waktu itu. Nah, saya sempat berbincang-bincang di camp setelah acara kursus mutulah itu. Setelah acara daurah 1 hari, gimana karena waktu itu banyak keluhan ini gimana Kiai, banyak ustaz-ustaz salafi gini dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita mengadakan dakwah. Terus saya mengajak kawan-kawan yang di Duri ini membuat perkumpulan para asatid aswaja. Dan akhirnya kata beliau Ustaz Yudi membentuk yang namanya Darul Ittihad. Dan sebelumnya ada majelis taklim dan majelis zikir Al-Falahiyah. Itu lebih dulu mana? Al-Falahiyah itu dari 2009. Lebih dulu Al-Falahiyah ya. Ya. Cuma karena setelah itu memang suasana nasional itu mungkin suasana global menghambat perjalanan kemana-mana. Banyak karantina, kemudian banyak PPKM, apalagi namanya sebelum PSBB, tak nanti lagi itu apalagi mungkin ada lagi nanti namanya. Akhirnya aktivitas dakwah ini yang kenal bukan hanya di Duri, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena sebelum kita berjumpa di Duri, saya juga membentuk aswaja di Borneo, Kalimantan, membentuk di Jakarta. Akhirnya karena PPKM bukan masih mati suri, tapi istirahat semua. Jadi di karantina semua sekarang. Nah, tentu ini ke depan kita tetap harus memperjuangkan dakwah aswaja. Bagaimana sekiranya masyarakat kita, umat Islam itu terlindungi dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan fitnah yang paling berat di akhir zaman itu rusaknya akidah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, takunu fitan, banyak fitnah-fitnah, banyak ujian-ujian, godaan-godaan. Yuksir rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang yang sore-sore asalnya beriman, besok paginya sudah kafir. Maksudnya kata para ulama, kafir di sini belum tentu langsung kafir, tapi bisa akibatnya bisa menjadi kafir. Artinya apa? Terpengaruh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Mengapa terpengaruh pemikiran sesat dan menyesatkan seperti Wahabi, Syiah, HTI dan lain sebagainya? Dalam hadis lain dikatakan, yabi'u rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia, sedikit kekayaan dunia. Artinya orang-orang yang menyebarkan paham-paham menyimpang itu ada yang bayar. Dan itu memang betul. Saya selama PPKM sulit kemana-mana, hanya 2 kali atau 3 kali ngisi di Masjid Usuluddin di online lewat offline. Sempat didatangi aliran sesat, pimpinan organisasi aliran sesat meminta saya kalau ceramah gak nyinggung-nyinggung aliran itu. Katanya mau dikasih uang 3M. Mungkin 3M itu kerja di Duri berapa bulan? Go. Belum dapat ya kan? 60 tahun. Jadi betul memang di dalam hadis itu orang berubah menjadi sesat dikasih uang, asalkan mau sesat. Mau diam aja yang biasa ceramah dikasih uang. Enak ini, kita ceramah gak sebanyak itu orang kasih. Iya. Malah diam lebih banyak. Tapi kita kan misinya bukan itu.
Kita akan menjaga akidah. Nah, yang selamat dari fitnah-fitnah itu illa man ahyahullahu bil ilmi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu agama. Artinya orang yang mau mengajar dan mau mengaji, insya Allah selamat dari situ. Kita ini dengan adanya perkumpulan Darul Ittihad, berarti kita mau ngaji bersama, insya Allah bisa selamat. Dan masyarakat bisa kita selamatkan dengan ilmu juga. Masalah pengajian ya, taklim-taklim di masjid-masjid, karena saya perhatikan taklim di masjid-masjid itu masyarakat lebih senang motivasi. Makanya saya walaupun ceramah tentang akidah, saya putar-putar cerita, saya putar-putar motivasi. Kadang-kadang temanya sifat 20. Ini ngantuk orang kalau diterangkan sifat 20. Akhirnya saya ajak nyanyi-nyanyi dulu. Ayo nyanyi sifat 20. Sebenarnya biar orang itu tidak bosan. Lalu ceritanya kemana-mana. Mungkin solusinya untuk ceramah yang mungkin tetap motivasi. Yang akidah itu selipkan saja. Yang 3 kali berarti. Yang akidah itu kita selipkan sedikit demi sedikit. Pokoknya ada momen yang seperti itu. Karena memang kalau keilmuan itu yang siap menampung hanya kaum terpelajar, seperti anak-anak pondok atau anak-anak kuliah. Kalau orang yang ada di majelis-majelis, di masjid-masjid, mereka berangkat pagi, menjelang maghrib baru datang, capek-capek. Mereka ke masjid sudah bagus, sudah mau ke masjid kan langsung tidur. Dikasih beban berat-berat tambah capek. Makanya yang kasih yang menghibur itu. Nah, konten-konten akidah itu selipkan aja sedikit demi sedikit. Misalnya tahlil, ya masukkan mungkin tahlilnya di tengah, di belakang dalam durasi 5 menit, 10 menit. Lainnya motivasi, dihubung-hubungkan. Karena memang di dalam dakwah itu metodenya seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang dan jangan persulit. Mudahkan orang senang pada agama. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, orang itu senangkan dengan diri mereka, dengan amalan mereka, senangkan dengan perkumpulan kita. Wala tunaffiru, dan jangan bikin mereka tidak suka pada aswaja. Kalau tema-tema aswaja yang serius, ya itu biasanya acara-acara khusus, acara-acara. Kecuali di daerah-daerah yang memang suasananya panas, itu memang ilmu yang bagus senang. Saya di Sampang itu dulu pernah ada konflik antara aswaja dengan Syiah. Saya diundang buat jam ceramah Syiah, orang itu perhatikan. Tapi yang saya terangkan kesesatan Syiah. Syiah itu sesat karena begini. Mereka kan lagi dan mereka ini kan lagi emosi kan. Karena memang di daerah situ ada orang Syiah, ada tokoh Syiah. Tambah senang diterangkan kesesatannya Syiah. Setelah kita ceramah Syiah sesat, orang Madura, pertanyaannya agak sama dengan orang Syiah. Yai, kalau orang Syiah itu kita datangi, kita lempar pakai batu, gimana hukumnya? Katanya sesat. Ada lagi yang nanya, kalau dibakar ya apa Kiai? Tempat mereka kita makan, kan sesat. Saya bilang, ini kamu pertanyaannya tidak ilmiah. Gak bisa Kiai, ini sudah pertanyaan bagus kan? Biasanya kami gak banyak tanya. Kira-kira dapat beberapa bulan, kompleknya Syiah itu dibakar dan diusir. Saya ditelepon lagi, ya ilmunya manfaat. Kenapa? Syiahnya sudah kita keroyok bareng-bareng, entah kemana sekarang. Akhirnya ada dari Menteri Agama, entah dari siapa, bilang, dulu ini yang provokator, kiai ceramahnya keras kan. Akhirnya mereka suka marah, padahal enggak, sebelum itu memang suka marah sudah. Kita ini hanya menjelaskan ideologi kita.
Kalau daerah-daerah yang ada konflik itu biasanya siap menegakkan secara ilmiah. Kalau daerah-daerah yang menganggap Wahabi misalnya bukan musuh, ya biasa, atau tidak begitu mempermasalahkan, ya biasa. Kecuali kalau kita bisa membangkitkan, memprovokasi gairah masyarakat tentang bahaya Wahabi, bisa sebenarnya. Dan ini harus tetap jalan ya. Darul Ittihad ini harus tetap jalan. Insya Allah ke depan saya ingin di Duri ini entah bulan apa nanti saat tempoh hari itu ketemu dengan Ustadz Yahya. Tahu? Ustadz Yahya bagian dari pihak tapi sering bolos. Oh gitu. Itu pemalas bagi. Kemarin saya sempat bincang-bincang, ini para asatid yang mengendalikan masjid-masjid, taklim itu perlu ngumpul sehari aja, sehari entah kapan, nanti di mana, seperti waktu di Duri dulu, untuk memberikan amunisi. Dan harus tetap jalan, karena ini amar ma'ruf nahi munkar, dan ini fardu kifayah, harus ada yang seperti itu. Dan pahalanya besar sekali, karena di dalam hadis, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maksudnya menghidup-hidupkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran sunnah. Karena setiap ada ajaran sesat, pasti ajaran yang benar itu mati. Ini dihidupkan lagi, ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Inda fasadi ummati, ketika kerusakan melanda umat. Sekarang ini kita dilanda kerusakan sistem ekonomi, kerusakan sistem politik, kerusakan sistem pendidikan, dan terutama kerusakan moral, kerusakan akidah. Nah, di tengah-tengah merebaknya kerusakan, kalau kita berusaha menghidupkan ajaran agama, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Sekarang ini mati syahid ya, kalau pakai perang nggak ada, karena di negara nggak perang. Yang perang itu di Syria, di Palestina, di daerah lain. Kalau di sini nggak ada. Tapi walaupun nggak ada, insya Allah orang yang istiqamah memperjuangkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah, pahalanya seperti 100 orang yang mati syahid. Saya kira itu, dan saya berharap ya, Darul Ittihad dan Majelis Ta'lim wa Dzikir Al-Falahiyah ini terus dilanjutkan, atau kalau perlu digabung lagi di acara-acara falahiyah, zikir falahiyah. Nanti konten-kontennya selain motivasi itu ada agenda, ada konten agenda. Insya Allah lebih bagus. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan dalam acara singkatnya untuk kuliah 7 menit ini, atau kultum kuliah terserah antum. Nah, masalah buku saya setuju kalau kawan-kawan di Darul Ittihad ini menulis buku.